Oke, karena udah jam 9.10 kita mulai aja dulu ya teman-teman. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman di Sabtu pagi yang cerah ini? Udah nyelesain UAS semua kan? Lega nggak nih pada? Sip. Oke, kayaknya kita langsung masuk ke materi aja deh. Hari ini kita lanjutin pelatihan yang sebelumnya, sekarang pelatihan kelima. Tadi udah sempet tak share screen. Oke, untuk judul pelatihan hari ini adalah interaksi pengguna pada Flutter. Bentar. Ini pastinya penting sih, interaksi pengguna. Buat ngambil misalnya seperti input dari pengguna, terus interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang akan kita buat. Jadi untuk agenda pelatihan kita hari ini, yang pertama nanti kita akan bahas mengenai form input, kedua ada action, ketiga ada scrollable, keempat ada info atau feedback, dan yang terakhir ada animasi. Yang pertama ada form input. Nah, kalau bahas form input pastinya terkait dengan inputan dari pengguna. Biasanya teks, misalnya di login page atau di aplikasi yang bakalan kita buat. Untuk keseluruhan pelatihan kita, yaitu to do app, pastinya perlu nih text field atau widget text field. Nah, widget text field ini izinkan user untuk memasukkan inputan berupa teks. Jadi text field ini kayak text box. Nah, untuk kodenya seperti ini kurang lebihnya untuk memanggil widget text field. Nah, di dalamnya itu ada decoration. Decorationnya itu input decoration. Kemudian ada border. Bisa kita misalnya buat seperti outline border. Atau misalnya kita styling. Misalnya dengan elevated. Atau misalnya dengan box shadow itu bisa. Nah, untuk lebih detailnya itu kita bisa ke source yang ada di bawah. Oke, mungkin nanti. Yang kedua, untuk bagian form input ada drop down button. Nah, drop down button ini yang kayak bisa memilih beberapa pilihan gitu. Jadi misalnya di sini kita inisialisasi list berupa string. Nah, di string ini ada misalnya beberapa nama atau jenis mobil kayak Avanza, Innova, Pajero, Expander. Nah, terus kita inisialisasi drop down-nya atau widget drop down-nya. Nah, tadi kan listnya berbentuk string. Maka nanti drop down-nya bakalan berbentuk string juga. Jadi kayak vektor gini. Untuk widgetnya kita inisialisasi dengan tipe datanya. Kemudian untuk drop down value-nya kita inisialisasi di first. Nah, setelah list kita inisialisasi string drop down value yaitu di list.first. Yang mana nilainya bakalan muncul Avanza ketika di run. Kemudian di bawah value ada icon. Nah, icon ini yang untuk kayak panah ke bawah gitu. Ini untuk expand more. Nah, di drop down button juga ada action untuk on change. Jadi ketika drop down buttonnya dipencet, maka dia akan menampilkan value dari drop down-nya. Kemudian bakalan itemsnya di map sehingga nanti semuanya tampil. Kemudian ada toggle between values. Nah, untuk beberapa memasukkan value itu ada checkbox, radio button, dan switch. Ini untuk mengganti value-nya. Nah, di checkbox ini kita bisa input beberapa value atau nilai. Jadi kalau di radio button itu kita hanya bisa memilih satu nilai. Kemudian di checkbox itu kita bisa memilih lebih dari satu. Sementara di switch itu cuma antara false atau true. Jadi cuma dua nilai aja. Nah, pertama ini ada checkbox. Checkbox is a container that is empty when false or filled with a checkmark when true. Jadi kalau dia nggak dicentang itu bakalan nilainya false. Sementara kalau dia dicentang maka nilainya true.
Misalnya kodenya di sini who is check sama dengan false, kemudian kita inisialisasi widget checkbox list style-nya. Jadi ada control affinity, kemudian value-nya is check, maka awalnya bakalan bernilai false. Kemudian untuk teksnya kita misalnya ini ada rendang. Nah, ketika dipencet atau on change, maka kita set state, dan mengganti value-nya menjadi kebalikan dari yang sudah kita inisialisasi. Berarti nilainya jadi true. Oke, selanjutnya ada radio button. Untuk radio button itu mirip sama checkbox, bedanya tadi cuma kalau radio button itu kita cuma bisa ambil satu value. Jadi dia itu mirip sama checkbox, that is a container is empty when false but fill when true. Jadi sama-sama kalau dia itu kosong maka nilainya false, kalau dia terisi nilainya true. Misalnya di sini ada dua pilihan untuk radio button jenis kelamin. Misalnya untuk radio list style pertama yaitu dengan title laki-laki dan value-nya laki-laki. Kemudian untuk on change maka akan mengganti nilai dari value-nya. Sementara untuk radio list style yang kedua misalnya title-nya perempuan. Kemudian jika on change atau ditekan radio button-nya maka kita akan set state gendernya menjadi value-nya atau perempuan. Oke. Yang terakhir dari bagian input form ada switch. Nah, switch ini buat menghandle on the left when false slides to the right when true. Jadi ketika dia slides-nya ke kiri maka nilainya false, ke kanan nilainya true. Jadi misalnya di sini is active sama dengan true, switch list style atau memanggil widget switch-nya itu dengan switch list style, kita inisialisasi value-nya sama dengan is active atau nilainya true. Kemudian title-nya text. Text-nya ini kita pakai ternary operator. Jadi jika dia apakah is active true, jika ya maka bakalan tampil aktif. Kalau enggak bakalan tampil text inaktif. Nah, untuk di sini karena is aktifnya nilainya true, maka bakalan tampil teks yang aktif. Nah, kalau misalnya kita switch slide-nya ke kiri, maka yang bakalan tampil adalah teks inaktif. Kemudian sama dengan widget-widget yang lainnya, kita bisa lakukan style. Jadi style ini merupakan anak dari widget teks. Nah, title teks ini sendiri itu masuk ke dalam widget title di switch list-nya. Oke, kemudian ada on change set state-nya kita ubah ke untuk mengubah is active menjadi nilai dari value-nya. Oke, selanjutnya buat tambahan itu ada date picker sama time picker. Karena ini bakalan kita gunain di aplikasi To-Do kita. Jadi nantinya kita bakalan buat sebuah kayak notes atau reminder. Jadi perlu date sama time. Nah, untuk memanggil date picker, jadi ini kayak buat ngambil value dari tanggal. Misalnya nanti kita buat buttonnya itu bisa misalnya di sini elevate button maka yang bakalan ketika button tersebut ditekan bakalan tampil sebuah kalender. Nah, untuk kodenya kurang lebih gini. Pertama kita inisialisasi widget parents-nya yaitu pakai elevate button. Jadi ketika elevate button ini diklik, maka kita panggil function buat show date picker. Nah, untuk date picker sendiri tipenya itu kita pakai tipe datanya itu pakai async atau asinkronus. Jadi dia itu bisa dijalankan nanti untuk datanya. Nah, di sini ketika kita klik elevate buttonnya,
kita panggil function asing, kemudian kita inisialisasi tipe datanya dengan datetime dan nullable ini namanya variabel. Jadi datetime-nya ini kita bisa inisialisasi dengan nilai 0 terlebih dahulu. Kemudian namanya bigDate. Nah, kita await menggunakan dialog showDatePicker. Jadi showDatePicker ini buat nampilin kalender ini. Nah, untuk di dalamnya ada apa aja? Pertama, misalnya yang paling penting itu ada konteks sama initial date. Konteksnya ini karena udah bawaan jadi konteks sama dengan konteks. Kemudian untuk initial date-nya kita inisialisasi dengan waktu hari ini atau tanggal hari ini. Nah, untuk tambahan lagi ada first date sama last date. Jadi first date ini buat inisialisasi kayak tahunnya di sini misalnya. First date-nya date time, tipe variabelnya, terus kemudian 2000 ini tahun untuk nilai paling bawahnya atau batas bawahnya adalah tahun 2000. Kemudian untuk last date-nya, last date itu buat kayak batas atasnya. Maksimal tahunnya berapa? Di sini kita misalnya date time 2101 atau tahun 2101. Oke, kurang lebih gitu. Dan yang terakhir ada time picker. Time picker is a dialog that present time picker. Jadi time picker kayak gini buat kita milih jam sama menit. Ini bisa diaktifasi menggunakan pemanggilan showTimePicker function. Oke, selanjutnya misalnya kita buat time picker dengan icon button. Nah, di sini kita buat main widgetnya adalah container rootnya, kemudian ada childnya icon button. Nah, icon button ini yang bakalan nampilin time picker ketika dia diklik. Nah, di sini icon kita buat icon access time, kemudian on press. Nah, kita langsung memanggil function dari showTimePicker. Sama seperti dateTimePicker tadi, kita menggunakan asynchronous function. Nah, untuk final time, kita langsung inisialisasi variabelnya showTimePicker. Nah, untuk konteks, kemudian initial time. Sama seperti tadi, untuk initial time dia pakai timeOfDay.now. Jadi sebelumnya kita bakalan inisialisasi variabel timeOfDay dengan fungsi void atau void function. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk if time tidak sama dengan 0, maka kita bakalan outputin selected time. Oke, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, kita bakalan coba masuk ke ini, source-nya atau sumber dari dokumentasi Flutter-nya. Oke, jadi sesuai dengan link yang udah aku taruh di PPT-nya, ini bakalan ngarahin ke sini. Nah, tadi ada beberapa, ini sebenarnya udah lengkap banget sih. Misalnya di sini ada text field. Nah, text field ini, yang harus nggak boleh ketinggalan itu ada controller. Jadi controller itu nyimpen data inputan dari usernya. Misalnya ini text editing controller. Nah, kemudian jadi pertama kita inisialisasi text editing controller, terus namanya controller. Kemudian dia pakai return text field. Nah, ada controller, kemudian decoration-nya adalah yang kotak ini. Jadi controller itu kayak value-nya, kemudian decoration-nya itu yang buat UI-nya. Di sini ada input decoration, kemudian langsung border. Jadi dia outline border. Kemudian label teksnya ada mascot name. Oke,
Oke, selanjutnya selain text field tadi ada beberapa lagi yang lainnya. Tadi drop down menu. Sama misalnya tadi kita pakai di sini pakai objek buat drop down menunya. Dia blue, maka akan tampil string sama colorsnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini sebenarnya lengkap banget buat dokumentasi di Flutter ini, jadi mungkin bisa dibaca-baca sama teman-teman. Dan ada radio, ada tadi drop down, ada checkbox list style, ada switch list style. Nah, bedanya apa sama switch biasa? Kalau switch list style ini kita bisa menggabungkan beberapa widget. Jadi di sini ada icon, kemudian ada teks, dan ada widget switch list sendiri, switch list itu sendiri. Jadi ada 3 widget yang digabungin jadi satu row. Jadi kurang lebih fungsi tile itu kayak gitu. Jadi menjadi satu row dari gabungan beberapa widget. Yang pertama ini nanti namanya leading atau yang paling awal, diletakkan di paling kiri iconnya. Oke, kita lihat langsung. Oke, untuk switch list style. Oh ya, di sini title-nya ada lights, kemudian value-nya, value lights itu sendiri. Nah, ini bisa kita misalnya lights-nya berupa boolean true or false. Kemudian secondary-nya itu ada icon ini. Oke, itu kalau list style. Nah, kemudian ini ada date picker buat milih tanggal, sama kayak yang dicontoh tadi. Nah, jadi pertama kita inisialisasi date time-nya, kemudian inisialisasi variabel date time dengan tipe data date time yang bisa null nantinya. Nah, kemudian diinisialisasi di bawah field-nya lagi pakai variabel date. Date itu sama dengan selected date yang bakalan masuk ke sini. Kemudian buat date-nya itu kita format. Nah, formatnya itu di sini misalnya MMDDYYY. Nanti bakalan muncul yang keluar itu MM itu month atau bulannya, kemudian DD itu tanggalnya atau tanggal sekarang, kemudian Y ini year-nya. Jadi ada 2 nilai bulan, 2 nilai tanggal, dan 4 nilai tahun. Kemudian di format date-nya. Nah, kemudian sama pakai elevate button. Jadi dia ketika diklik bakalan muncul show date picker-nya. Konteksnya, kemudian initial entry mode. Jadi modenya itu dia cuma kalender. Kemudian initial date-nya pakai waktu sekarang. Ini first date sama last date-nya. Nah, yang nggak boleh lupa itu di set state. Jadi di set state ini dia buat ganti nilainya. Misalnya tadi kita inisialisasi selected date pakai date time. Kemudian buat nyimpennya itu kita sebelumnya udah inisialisasi variabel pick date. Jadi dia bakalan diganti nilainya sama nilai dari pick date-nya. Nah, pick date itu sendiri yang memanggil function showDatePicker. Jadi dia yang menyimpan value dari showDatePicker di pick date. Kemudian pick date itu bakalan dilanjutin ke selected date, disimpan di situ. Jadi nilainya bakalan keluar. Oke, selanjutnya time picker dialog sama kayak yang tadi, dia bakalan munculin jam sama menitnya. Nah, misalnya di sini sama seperti
Sebelumnya time of day itu widget tersendiri atau jenis tipe datanya. Jadi kita inisialisasi time of day tipe datanya, dia bisa null, kemudian variabelnya selected time. Nah, kemudian selected time itu kita simpan ke variable time. Fungsinya di sini itu buat format datanya. Format data selected time. Jadi dia dimasukin ke variable time buat format datanya. Nah, di sini jika dia null bakalan ke output ini you haven't pick a time yet. Kalau enggak bakalan di format sesuai konteksnya. Nah, kemudian kita panggil widget root-nya. Di sini buat manggil time pickernya, yaitu pakai elevate button dot icon. Nah, jadi dot icon ini bakalan nambahin icon di button. Bakalan dijelasin nanti sih, ada khusus buat materi tentang button. Di sini misalnya icon, itu kita inisialisasi iconnya dengan kalender. Nah, di sebelah sini, kemudian on press itu ketika button tersebut ditekan. Tetap pakai asynchronous function, dia inisialisasi variabelnya, dan await untuk menyimpan data dari showtime picker atau dialog showtime picker. Jadi dia inisialisasi variabelnya, kemudian await showtime picker, dan untuk value-value variabelnya bakalan diisi konteks sama dengan konteks, kemudian initial time sama dengan time of day.now. Kemudian yang jangan lupa itu set state-nya. Jadi dia selected time sama dengan peak time. Biar nanti selected time itu nyimpen data dari showtime picker yang udah diubah oleh usernya. Oke, balik lagi ke tadi. Kita udah sampai time picker. Selanjutnya ada action. Nah, action ini mungkin lebih ke gestur sama button, tapi yang bakalan dibahas di sini ada button. Nah, button sendiri biasanya terdiri dari 3 main aspek atau 3 aspek utama, yaitu style, callback, sama child. Nah, style itu yang buat styling buttonnya, callback-nya itu function on press. Jadi on press dia bakalan manggil fungsi apa. Kemudian child-nya itu biasanya buat kayak apa ya, menunjukkan ke user ini button buat apa. Misalnya di contoh ini kita child-nya pakai teks. Biasanya pakai teks sih. Jadi child text buat ngejelasin ini buttonnya buat apa. Jadi kita kasih keterangan. Nah, untuk jenis-jenis button di sini saya juga ngambil dari tadi dokumentasi di Flutter resminya. Ada 3 dikelompokannya. Ada common buttons, icon buttons, sama floating action buttons. Jadi untuk common button sendiri ada elevate, fill tonal, outline, sama text button. Nah, misalnya di sini untuk pemanggilannya, nah ini ada 3 aspek utama, konstruksi utamanya. Misalnya di elevate button, on press, maka dia bakalan manggil fungsinya apa, kemudian child-nya bagaimana, dia buat jelasin buttonnya buat apa. Ini belum ada style-nya. Kurang lebih kalau style apa ya, default dari Flutter-nya kayak gini untuk elevate, kemudian untuk fill, dan seterusnya. Ini dari style default Flutter-nya. Oke, ada elevate button, ada fill button, jadi dia memenuhi seluruh isi buttonnya. Kalau elevate dia itu kayak naik, ada shadow-nya. Kemudian kalau teks ini dia cuma berupa teks yang jika diklik bakalan manggil function. Jadi kayak button. Nah,
Bagian kedua untuk button, ada icon button, ada floating action button, dan ada segmented button. Nah, misalnya di sini ada yang paling atas, ada icon button. Ini untuk icon share. Jadi biasanya dia itu di bagian app bar atau bagian paling atasnya. Icon button diletakkan di situ. Misalnya di sini dia bagian paling atas buat share sesuatu. Kemudian ada floating action button. Dia itu floating atau kayak mengambang gitu di atas widget lain. Misalnya kita inisialisasi ini pakai scaffold, terus dia di sini ada widget lain, maka dia tetap bisa berada di atas widget lain tersebut. Jadi dia tetap berada di atasnya gitu. Itu floating action button. Kemudian ada segmented button. Dia itu exclusive option displayed as a connected group. Misalnya di sini, jadi dia itu terdiri dari beberapa button sendiri. Dan ini tuh nilainya bisa dipilih salah satu. Bisa diklik salah satu. Misalnya di sini dia itu ada day, week, month, sama year. Jadi ketika dia diklik weeks, maka otomatis stylenya akan berbeda untuk bagian button week. Jadi dia bakalan kayak ada centang gitu. Jadi buat gabungin beberapa button dengan tipe yang kayak serupa gitu. Di sini kan misalnya kayak berhubungan dengan tanggal atau waktu. Ada day, ada week, ada month, atau year. Nah, nanti bisa dipilih salah satu buat menampilkan widget selanjutnya. Nah, untuk pemanggilan segmented button sendiri, dia itu pertama di sini pakai tipe data list. Jadi segmented button misalnya di sini listnya adalah berupa integer. Maka segmented button kemudian pakai tanda kayak vektor itu list, integer dalam kurung segmen. Jadi untuk konstruktor utamanya ada segment, ada selected, sama unselection change. Yang pertama ada segmen. Segmen itu buat inisialisasi ada berapa jumlah buttonnya atau segmen buttonnya. Untuk di sini misalnya 4. Nah, ini contoh buat kode sama outputnya rada beda ya. Beda banget sebenarnya. Jadi oke, mungkin fokus ke kode dulu. Jadi di sini kita inisialisasi segmennya itu ada 2. Ada 2 button. Di sini value-nya adalah 1, kemudian yang kedua value-nya 2. Terus apa yang bakalan tampil? Yang bakalan tampil di sini itu option 1 sama option 2. Kemudian kita inisialisasi awalnya selected const sama dengan dalam kurung 1. Maka yang bakalan ke checklist itu di option 1 karena dia value-nya 1. Nah, on selection change set. Nah, ini pakai buat ganti value-nya itu pakai set. Dia set integer karena tadi segmented button-nya tipenya integer, list integer, maka dia pakai set integer. Kemudian pakai new variable, new selection. Nah, di sini di print new selection-nya apa? Ini cuma buat printing aja sih, nggak ngubah value-nya. Kalau misal ngubah, dia bakalan kita inisialisasi juga, kemudian new selection sama dengan variabel yang kita udah inisialisasi itu sama dengan new selection. Oke, selanjutnya ada scrollable. Buat widget scrollable kemarin udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Udah ada beberapa kayak list view, grid view, sepertinya udah dibahas. Jadi singkat aja, untuk scrolling itu sebenarnya yang lengkapnya ada di source yang aku cantumin di PPT-nya. Nanti mungkin bisa dilihat. Nah, misalnya di sini ada list view.
A linear scrollable list that arrange children one after another, vertically or horizontally. Jadi dia list view itu cuma ada satu. Misalnya buat widget secara vertikal atau dia secara horizontal. Jadi cuma satu kolom. Misalnya secara vertikal bakalan ada satu kolom aja. Kalau horizontal maka dia cuma ada satu row aja atau satu baris. Nah, selanjutnya yang mirip sama list view itu ada grid view. Kalau grid view itu dia bentuknya dua dimensi array, jadi dia ada kolom sama row. Dia bisa beberapa kolom dan beberapa row digabungin, kayak grid gitu. Kemudian ada custom scroll view, dia itu bisa menggabungkan beberapa widget scrollable yang berbeda menjadi satu. Jadi bisa di custom gitu. Nah, yang terakhir itu ada single child scroll view. Kalau single child scroll view itu biasanya buat satu page aja, yang misalnya page itu dikhawatirin bakalan keluar dari batas atau ukuran layarnya gitu. Misalnya kalau di login page gitu, kan untuk ukuran layar beberapa device pastinya beda-beda. Nah, dikhawatirin buat device yang kecil, login page-nya bakalan keluar layar. Nah, kalau keluar layar itu kan biasanya ada kuning-kuning error gitu. Maka di sini digunain single child scroll view biar dia bisa di-scroll atau enggak nimbulin error. Oke. Ini untuk contoh tampilannya. Ada list view tadi yang cuma satu kolom atau satu row aja. Kemudian grid view yang bisa beberapa kolom dan beberapa row, dan single child scroll view khusus buat satu page. Oke, mungkin kita bisa lihat bagian dokumentasinya. Ada beberapa widget yang ada di Flutter. Widget scrollable. Nah, ini ada beberapa. Ada carousel view, custom scroll view yang tadi udah dibahas. Kemudian ada draggable. Sebenarnya aku nggak terlalu familiar semuanya sih. Mungkin grid view, list view, terus tadi yang single child. Nah, ini ada nested scroll view. Banyak sih. Ada khusus buat scrollable aja. Scrollable implement the interaction model for scrollable widget, including gesture recognition. Oke, jadi dia beberapa widget bisa scrollable tapi nggak paham tentang gesturnya. Oh, ada 2 scrollable. Wah, apakah ini berbeda? Aku nggak tahu, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini ada single child scroll view. Oke, mungkin itu sih cukup banyak buat tentang scrolling widget di Flutter. Nah, fungsinya ini mungkin ada yang khasnya sendiri atau fiturnya sendiri. Jadi disesuaikan nanti sama pengembangannya mau gimana. Oke, lanjut ke bagian feedback atau info. Dia itu buat ngasih feedback setelah user melakukan sebuah action, atau misalnya input sesuatu kemudian dia submit buttonnya, atau misalnya ketika ada error. Nah, itu pakai info atau feedback. Nah, ini ada beberapa buat feedback ke user. Yang pertama ada snack bar. Kalau snack bar itu dia tampil di bawah, ada text sama ada action. Kemudian ada toast. Toast itu ini kayak tampil di layarnya tapi nggak memenuhi seluruh bit atau lebar layarnya. Kalau snack bar kan dia itu memenuhi. Kemudian ada modal bottom sheet, jadi modal widget. Nah, dan yang terakhir ada alert dialog. Jadi dia langsung nampilin dialog atau widget ke screen-nya.
Oke, mungkin kita bakalan nyoba buat implementasi snack bar. Kita lihat dulu ke bagian dokumentasinya. Jadi di dokumentasi Flutter-nya sendiri, untuk implementasi contoh snack bar-nya, dia pertama membuat sebuah scaffold, kemudian display a snack bar, dan provide an optional action. Action ini sendiri sifatnya opsional, jadi kayak button gitu. Kayak kita lihat tadi ke bagian snack bar-nya. Snack bar itu ada di bagian user interface, kemudian di bagian interactivity, display a snack bar. Ya, di bagian interactivity, buat interaktivitas aplikasinya. Jadi dia ada show snack bar. Nah, pertama tadi ada create a scaffold, kemudian display a snack bar, dan provide an optional action. Oke, untuk kode lengkapnya mungkin di bagian bawah. Nah, pertama dia buat nampilin snack bar. Jadi fungsi utama yang bakalan dipanggil adalah sebenarnya di sini ini yang bakalan manggil snack barnya. Jadi show snack bar scaffold messenger of contact dot show snack bar. Kemudian snack bar ini kayak value-nya, dia masukin widget snack bar. Oke, mungkin contoh kodenya di snack bar. Oke, misalnya di sini kita buat pakai elevate button. Kemudian snack barnya kita tampilin sebuah teks snack bar klik kalau dia itu ditekan. Mungkin coba run aja ya. Jadi untuk awalnya itu kita inisialisasi kita buat sebuah file baru snackbar.dart. Nah, di file tersebut kita buat sebuah widget snackbar widget yang tipenya itu stateless widget, atau dia tidak nyimpan value, tidak berubah-ubah gitu value-nya. Nah, di sini ada untuk root widgetnya ada center, sehingga nanti bakalan ada di tengah untuk widget anakannya. Nah, untuk childnya sendiri adalah elevate button. Kemudian on press atau ketika button tersebut ditekan bakalan nampilin function ini. Nah, dia itu on press juga ada childnya. Childnya itu text show snack bar buat nampilin informasi terkait buttonnya. Oke, jadi langsung aja aku gabungin buat tadi kode terkait yang beda scaffold messenger of context show snack bar, jadi langsung pakai snack bar. Kalau sebelumnya di dokumentasinya itu dia dipisah antara show snack barnya sama scaffold messenger. Nah, kalau digabung kurang lebih kayak gini. Jadi pertama kita panggil kode buat menampilkan snack bar menggunakan scaffold messenger of context show snack bar. Kemudian untuk value-nya di dalamnya adalah widget snack bar itu sendiri. Nah, widget snack bar itu terdiri dari, di sini ada dua, yang utama ada content sama action.
Nah, untuk kontennya sendiri yaitu berupa teks yang bakalan ditampilin ketika elevate button ini diklik. Kemudian action ini buat action dari snackbar itu sendiri. Jadi ada konten ini teksnya, kemudian action itu kayak button di snackbar itu sendiri. Kalau dia klik bakalan ngapain? Misalnya di sini cuma print snackbar klik. Oke, kita coba lihat. Sepertinya belum connect sama emulatornya. Cukup lama loadingnya sih. Oke, misalnya kita coba ini bisa diganti sama tipe button yang lain. Misalnya text button. Text button. Nah, dia bakalan cuma teksnya aja, so snackbar. Nggak ada elevatednya. Dan dia juga bisa style. Nah, untuk stylenya dia ada button style. Nah, di dalamnya itu ada buat set color, kemudian alignment, atau buat ngatur posisinya gitu. Kemudian ada text style juga. Misalnya background color. Background color kita buat dark. Buat ini cuma pakai colors. Oh, sepertinya ini kalau background color dia harus pakai colors. Too many positional argument. Background color. Dia itu nerima widget state property color. Oke, lanjut aja deh. Nah, nanti misalnya kita background color, kita tanya aja deh sama Copilot. Apa value untuk background color pada style button style di snackbar? Oke, selain jadi dia itu buat tadi button, text button. Nah, ada on press, ada child, style. Pakai material state property dot all colors block. Cukup panjang ternyata. Jadi dia pakai material state property color pakai dot all
kemudian tipenya colors.black. Oke, jadi nanti buttonnya bakalan berwarna hitam backgroundnya. Oh, kenapa ini tiba-tiba ke Google Play? Oh ya, kita panggil di fungsi main.dart-nya buat show snack bar. Oh ya udah. Nah ini di main.dart-nya kita inisialisasi pakai material app. Kemudian temanya theme data buat nentuin temanya aplikasi kita, warnanya primary colornya pakai biru, kemudian scaffold backgroundnya pakai putih. Nah untuk kode ini itu buat ngilangin yang kayak show cek mode banner, kayak banner di atas kanan atas yang biasanya tulisannya debug gitu. Jadi dia dihilangin pakai debug show check mode banner, kemudian inisialisasi nilainya jadi false. Nah, home-nya dia di snack bar widget, di widget yang udah kita buat tadi. Oke, sepertinya belum ke reload. Oh, belum di debug ternyata. Oke, nanti sambil lanjut aja ya. Oke, ke pembahasan terakhir ada animasi. Udah ke reload? Belum, kayaknya rada lama sih. Oke, lanjut ke pembahasan animasi aja. Nanti kita balik ke snack bar-nya. Di animasi. Nah, buat widget animasi di Flutter sendiri ada dua. Ada yang implicit animation sama explicit animation. Buat perbedaannya ada di tabel berikut. Jadi untuk implicit animation, dia lebih simple dan mudah digunakan. Sementara explicit animation itu dia lebih kompleks. Kemudian untuk implicit animation, nggak perlu menentukan status awal sama status akhir animasi secara manual. Sementara kalau di explicit animation, dia harus menentukan status awalnya sama status akhirnya secara manual, serta ada kurva interpolasi. Kemudian untuk implicit, dia bergantung pada properti bawaan widget. Kalau explicit bisa membuat animasi sesuai keinginan. Kalau implicit, kontrol terbatas. Kalau explicit, kontrolnya lebih besar dan fleksibel. Jadi intinya kalau implicit itu dia lebih sederhana karena udah gak perlu custom secara manual sendiri, udah disediain secara langsung kayak status awal, status akhirnya, kemudian propertinya udah dari bawaan widget sebelumnya. Sementara kalau explicit animation dia itu lebih ke custom animasinya. Misalnya dia lebih kompleks, kemudian menentukan status awal, status akhirnya secara manual, dan dia bisa lebih controllable. Jadi bisa membuat sesuatu animasi sesuai keinginan dari developernya. Mungkin kalau eksplisit itu lebih susah buat membanginya, kalau implicit dia lebih gampang. Nah, ini buat implicit animation ada beberapa tipe widgetnya. Ada animated align, animated container, dan seterusnya. Ini ada di source-nya. Untuk contohnya ada animated container. Kemudian untuk explicit animation ada food transition widget, ada animated widget, dan ada animated builder.
buat food transition widget itu ada beberapa jenisnya, ada align transition, rotation transition, scale transition, dan lain-lainnya. Ini contoh buat animated builder. Kita coba lihat ke bagian dokumentasinya. Buat animated container ke implicit animation dulu. Oke. Nah, ini untuk lebih detailnya mengenai implicit animation widget. Dia itu tipe kelas abstrak untuk membuat sebuah widget yang animate change to their properties. Jadi animasinya berganti sesuai dengan properti mereka. Jadi widget ini nggak bakalan beranimasi ketika pertama kali ditambahin ke widget tree, tetapi bakalan di-build with different value, bakalan berubah value-nya. They will respond to those change by animating the change over a specific duration. Jadi ketika ada perubahan value, bakalan animasinya jalan dalam specific duration. Oke, untuk tipenya ini ada yang lebih lengkapnya. Animated. Tadi untuk animated container. Oke, misalnya kita di animated container. Jadi bakalan membuat animasi dari kontainernya. Mungkin kita nyoba sih. Nah, ini tadi yang buat snack barnya udah muncul di emulator. Untuk emulatornya sendiri kita set warna hitam dan buttonnya hitam jadi nggak kelihatan. Langsung aja sih. Sepertinya ada masalah. Oke. Lalu dia kena error. Assertion failed scaffold. Addition scaffold to present to. Coba kita tetap show snack bar scaffold. Tadi pakai elevate button. Oke, ini udah terakhir. Jadi build konteks
artinya harus dipanggil di main .dart-nya. Untuk menampilkan snack bar tadi di sini, nah dia ada tetap di widget snack bar-nya, tapi ke snack bar page dia di dalam elevate button dalam elevate button scaffold message. Scaffold message of scaffold messenger of context of snack bar. Oke, kemudian snack bar-nya itu mau kita inisialisasi pakai sebuah variabel snack bar. Kemudian value-nya itu widget dari snack bar tersebut. Masih undefined. Jadi kita coba reload. So snack bar. Sepertinya not responding. Coba kalau diganti temanya. Sudah like. Untuk di main apa kita inisialisasi? Kita nggak inisialisasi hitam juga. Mungkin kita perlu refactor kode ini, kemudian di wrap with scaffold.
Untuk scaffold itu ada body, oke, coba di restart. Masih error atau enggak, kita sambil buat file animasi dulu deh. Tadi ada animated container, method container dart. Oke, ini baru muncul. Jadi ketika diklik dia bakalan munculin snack barnya. Dan untuk actionnya ini ketika dia diklik bakalan output snack bar klik tadi di bagian printnya. Muncul di debug terminal. Oke, mungkin lanjut ke bagian animated container. Kita bakalan nyoba buat kodenya mirip kayak yang di dokumentasi. Pertama ada import material dartnya dan pakai stateless widget, namanya ada animated container. C-nya harusnya besar biar sesuai dengan penamaan camel case. Oke, kita lihat dia pakai root widgetnya apa untuk animated container. Animated container itu pakai stateful widget. Jadi animasi pakai stateful. Kemudian ada inisialisasi boolean selected is false. Oke, pakai gesture detector. On type dia bakalan ngubah selected ke value kebalikannya. Kemudian ada childnya center dan child lagi animated container. Oke, buat ngubah ke stateful kita refactor aja, convert to stateful. Kemudian tadi bool selected. Misalnya pakai must be initialize. Dia harus diinisialisasi false outputnya. Kalau final itu nanti nggak bisa diubah. Bool selected false. Kemudian return gesture detector. Dia childnya pakai center. Dan gesture detector on tab. Set state. Oke, dia set state bakalan ngubah selected
ke value kebalikannya. Misalnya tadi kita inisialisasi false, maka kalau di tab bakalan ubah ke true. Animated builder, animated container. Oke. Animated container. Oh iya, kita belum cari. Oke. Animated container buat konstruktornya ada width, ada height, ada color, ada alignment, duration, curve, child. Wah, banyak juga sih. Kita coba. Oke, widget animated container. Konstruktor pertama ada width atau lebarnya. Selected, jadi dia kalau nilainya true, maka lebarnya 200, kalau enggak lebarnya 100. Kalau true dia nilainya 100, kalau false 200. Oh. Animated container. Nya dari atas, gesture detector. Selected false. Oke, on tab dia bakalan nge-set state selectednya ke value kebalikannya. Kemudian ada child center buat widget center biar dia di tengah. Kemudian child center itu adalah animated container itu sendiri. Nah, di animated container ada width. Kenapa ini gak muncul ya? Animated container ada width. Oh. Oke, animated container. Sepertinya kita perlu ubah namanya biar nggak sama kayak nama widget tersebut. Container widget. Kemudian kita ulangi dengan size-nya adalah animated container.
Ini ada duration. Oke, duration salah satu konstruktornya. Oke, kita coba kayak di contoh dokumentasinya. Ada width-nya tadi selected. Kalau dia true 200, kalau false 100. Kemudian untuk height-nya atau tingginya kebalikannya. Kalau dia true 100, false 200. Oh, salah. Dan ada color. Red sama blue. Kalau true, oh, dia pertama false. Jadi red atau colors dot blue kalau dia true. Dan ada alignment atau posisinya. Selected alignment dot center. Alignment dot center. Kalau false, alignment dot top center. Kalau dia true. Oke, ada typo di sini. Nah, untuk konstruktor utamanya duration. Jadi kalau animated container itu perlu durasi. Langsung ada widget durationnya berapa lama, misalnya sequence-nya 2 kayak di contoh. Curve atau kurvanya. Curve fast out slow in. Dia kayak tipe animasi kurvanya gitu. Kemudian untuk size-nya ada Flutter logo. Flutter logo dengan size 70. Oke, ini buat animated container. Coba kita panggil di main filenya animated container widget. Oke, nunggu sarannya biar nggak perlu import juga, tapi nggak muncul-muncul. Oke, import manual, import animated itu di example. Oke, kemudian di main itu kita kasih add bar untuk title-nya animated. Ini kayaknya nggak perlu sih, coba dulu deh. Di restart aja sih. Nah, udah muncul ternyata. Nah, jadi on tap dia bakalan berubah. Oh, nggak balik dia. Ternyata cuma sekali. Ya, karena nggak ada looping. Jadi pertama dia itu false nilainya, kemudian dia bakalan berubah dari yang width-nya 100, width-nya 200 yang aslinya tinggi. Kalau ditekan bakalan jadi rendah ke 100, kayak kebalikannya berputar gitu.
Terus animasinya itu tadi kayak ada curve fast in slow in. Jadi animasinya di sini, kemudian durasinya ada 2 second. Oke, kayaknya kurang lebih gitu sih buat animated container. Nah, ini bakalan berubah. Dan alignment-nya itu nyesuaiin yang kalau dia true, kalau dia false maka bakalan di center ini logonya. Kalau dia true maka bakalan di top center. Nyesuaiin dengan width sama height dari animated container ini. Oke, selanjutnya kita coba satu lagi buat widget animasi yang explicit animation. Kayak tadi implicit ada animated container. Kemudian di explicit ada animated builder. Oke, animated builder. Kita langsung akses saja ke link dokumentasinya. Ini udah lengkap sih ya, ada videonya juga sebenarnya. Dari Google-nya resmi. Oke, kita coba deh buat animated builder. Oke, buat animasi sama sih pakai stateful widget. Oh enggak. Ini kalau animated builder example. Oh, dia pakai stateful. Kemudian with track providers that mix in. Ada controllernya. Kita coba aja deh. Tadi animated builder widget. Stateful. Pakainya stateful widget atau stateful builder. Stateful widget. Oke, tetap pakai stateful. Namanya animated builder widget. Oh iya, benar. Oke, kita coba ngikutin kayak di dokumentasinya. Untuk variabel yang diinisialisasi ada with ticker provides state mix in. Jadi sebelum di override ini kita inisialisasi with widget ticker provider state mix in. Jadi provider ticker object that are configured to only tick while the current tree is enabled. Jadi dia itu ticker yang bakalan generate kalau widget ini itu dipanggil. Oke, pakai curly braces, kemudian inisialisasi let final animation controller.
Oke, kalau di sini itu dia pakai phishing buat konstruktor utamanya. Masih ada duration juga. Duration seconds. Oke, misalnya kemudian phishingnya this gamma dia repeat. Harus sebelumnya ada state animated builder example. Jadi diinisialisasi ini dulu, animated builder widget untuk namanya kita. Kemudian ada with parameter list. State animated builder widget. Dia harus ada explicit list of parameter. Coba dari atas, animated, kemudian ada sepertinya override animated builder widget sample, create state. Kemudian ada class animated builder widget, extend state animation. Jadi langsung di sininya ternyata. Oke. Jadi langsung di dalam inisialisasi kelasnya. Untuk naruh ticker providernya. Atau mungkin teman-teman udah ada yang berhasil implement ini, bisa kasih reaksinya. Missing concrete implementation. Sebentar, apa yang kehapus? Ini nggak perlu sih. Oke, kita coba dulu. Ya udah sampai repeat dan override-nya. Oh, ini seharusnya enggak ada. Nah, ada dispose biar di reload itu nilainya baru. Controller.dispose Oke, dia kembaliin nilai controllernya ke awal.
Kemudian ada build-nya. Nah, di sini pakai animated builder. Returnnya adalah animated builder. Kemudian ada animation, kita pakai container di sini. Oke, inisialisasi width-nya misalnya 100 dan height-nya 100 juga. Colors dot blue. Oh, ini di sini green. Child animation controller. Sorry. Ini container itu child-nya. Animation controller. Kemudian setelah color ada child lagi, yaitu center. Child lagi ada text ya, hello world. Nah, ini konstruktor utama di animated buildernya, yaitu builder context widget child. Dia build context. Build context. Kemudian ada widget. Widgetnya itu buat konstruktornya. Returnnya transform dot rotate. Nah, ini tadi kayak yang buat inisialisasi value awalnya dari ininya, angle-nya atau sudutnya. Controller dot value. Oke, ini pakai perhitungan, jadi controllernya bakalan value dari controllernya dikaliin dengan 2, kemudian dikaliin dengan nilai pi atau 3,14. Childnya itu child itu sendiri. Oke. Expect identifier. Oke, belum keidentifikasi. Kita belum import ini. Oke, mungkin langsung aja sih. Coba kita nilainya itu define ke 3,14. Nah, selanjutnya di pemanggilan main dot-nya buat animated builder widget. Oke, sambil nunggu. Bentar. Oke, maaf tadi ada kendala. Oke, lanjut. Animated, jadi dia importnya di example folder, kemudian animated builder ini. Oh, ada 2. Oke.
Unused, kenapa ini? Animated builder widget. Oh, ininya kecil semua. Builder widget. Oke. Udah berhasil. Kita nunggu hot reload. Oke, mungkin sambil nunggu, karena waktunya udah rada lama, mungkin kayaknya nggak cukup kalau aku lanjutin. Jadi rencananya nanti itu kita bakalan buat to do app. Nah, di sini bentar, udah siapin ada 2 page atau 2 halaman yang bakalan kita buat. Ini sesuai desain yang kemarin udah ditunjukin sama Ilham. Nah, ini ada salah dua tampilannya. Ada buat halaman home-nya, yaitu yang ini. Oke, aku full screen dulu mungkin. Sini aja deh. Nah, ini ada halaman home-nya. Ini bakalan nampilin to-do list. Kemudian buat fiturnya, ini paling atas tadi ada app bar. Untuk title-nya adalah to-do list. Nah, ini buat biar dia stylenya berbeda itu pakai widget rich text. Mungkin nanti aku jelasin dikit. Kemudian di bawahnya ada search bar. Nah, ini ikonnya hilang pas diekspor. Mungkin nggak masuk ke desain Figma-nya. Oke, nggak masuk ke frame sepertinya. Nah, setelah di search bar dia itu ada tanggal yang buat tanggal hari ini. Nah, sebelahnya harusnya ada icon juga, ada icon kalender di sini. Oke, kita masuk sini aja sih. Nah, intinya ada 2 widget atau 2 page yang bakalan rencananya ditampilin hari ini, yaitu buat nampilin yang pertama widget to-do-nya di bagian home, yang kedua bagian buat inputannya atau buat nambahin task. Oke, sebenarnya udah aku coding setengahnya kemarin, tapi belum selesai juga sebenarnya. Nah, untuk ininya sendiri, kodenya ada di sini di bagian komponen. Ada input form. Input form itu yang pages buat ini, add task, buat nampilin widget ini. Kemudian ada mana ini, home dot. Dia buat nampilin home ya. Kita lihat dulu ke input form. Di input form itu kan dia strukturnya ada app bar juga di atas. Kemudian ada text field buat inputannya. Nah, yang paling atas itu ada app bar, langsung ke return. Nanti jadi dia pakai stateful widget buat input formnya karena nilainya bisa berubah, khususnya di bagian yang ini, input date, tanggalnya, kemudian buat time pickernya juga. Nah, dia itu manggil time picker. Kita buat fungsinya di atas time picker. Nah, di sini ada text editing controller juga buat nyimpan data, title, sama note-nya. Kemudian date time buat nyimpan tanggal di kalendernya. Time of day-nya buat nyimpan time picker-nya. Nah, ini kemudian kita format untuk kalendernya atau date time-nya.
jadi hari, kemudian tanggal sama bulan sesuai tampilan. Di sini harusnya hari, tanggal sama bulan. Oke, sepertinya sudah rada lanjut sebentar lagi. Kemudian ada fungsi buat pick time atau time pickernya. Jadi kita buat fungsinya di atas pakai future dan nanti dia bakalan ngembaliin fungsinya, jadi bisa dilewatin dulu gitu kayak sinkronus. Di time picker ini kita langsung konstruktornya cuma konteks sama initial time. Jadi initial time-nya apakah is start, maksudnya apakah dia itu is start. Kalau dia punya start time-nya sekarang, kalau enggak apa ya, end time. Jadi startingnya itu dari start time, kemudian end time-nya juga dari kita inisialisasi langsung gitu. Karena ini time picker, jadi langsung diinisialisasi. Kalau dia ada nilainya, ini kalau kosong atau time of day dot now. Jadi kalau dia udah ada apa ya, value-nya diinputin sama user. Kalau dia kosong maka value-nya bakalan time of day dot now atau waktu sekarang. Itu juga dengan end time-nya, dia value inputan dari user atau dia kalau kosong bakalan time of day dot now. Nah, kemudian diganti nilainya di set state. Jika startnya value-nya ada atau enggak null, maka start time-nya yang peak. Nah, ini kan tadi kita inisialisasi variabel time of day peak buat show time picker. Ada start time sama end time. Kita masukin ke variabel itu, time of day, start time, dan end time. Oke, kemudian ada scaffold. Ini ada bar paling atas. Nah, ini ada rich text. Dia bakalan membedain stylingnya antara teks satu sama teks lain. Nah, untuk mungkin detailnya bisa ada di sini. Ada di dokumentasi resminya sih. Oke, buat persingkat waktu. Kemudian setelah rich text buat bedain teksnya, itu ada size box. Di bagian bodinya ada padding, jadi biar dia ada jarak gitu paddingnya. Kemudian pakai kolom. Nah, untuk kolomnya itu sendiri terisi dari beberapa inputan yang akan dimasukkan sama usernya. Ada text field, kemudian ada list style, itu nanti buat yang tadi data tanggalnya. Nah, ini pakai showDate picker, kita langsung inisialisasi di sini. Jadi ketika text button dot icon ini diklik, maka bakalan manggil showDate picker. Selanjutnya ada row itu buat nampilin yang antara start time sama end time. Jadi tadi ada 2 yang bisa widgetnya. Ini di Figma-nya udah. Oke, lanjut dulu. Kemudian itu kita pakainya row tadi buat nampilin end time sama start time.
terus kita panggil fungsi tadi show time picker. Nah, ada row lagi, dia itu buat nampilin drop down button. Sebenarnya ini belum terlalu clean kodenya, gak usah pakai row sih, cuma langsung aja drop down button. Dia bakalan nampilin beberapa nilai untuk reminder. Jadi ini bakalan bisa reminder usernya 5, 10, 15, 30, atau 60 menit sebelum waktu to-do-nya. Oke, mungkin ada masih beberapa yang belum ditambahin untuk inputannya. Masih ada repeat belum, kemudian ada ini buat warna belum, dan create juga belum. Oke, mungkin aku mau share repository dari kode yang tadi. Mungkin teman-teman bisa main-main sendiri atau berinovasi sendiri. Nanti mungkin next meet kita bisa show off atau nampilin kalau teman-teman udah buat yang tadi. Dan nextnya juga bakalan lanjutin project terkait to do app tadi. Nah, mungkin teman-teman bisa lanjutin sih. Aku share linknya tadi. Oke, mungkin itu aja sih buat materi tentang interaksi pengguna kali ini. Oke, dari teman-teman apa ada pertanyaan atau mungkin sharing sesuatu? Silakan sih. Bentar, aku kirim buat link repository yang tadi. Nah, ini teman-teman bisa nyoba nge-clone dan buat berdasarkan apa ya, preferensi teman-teman sih, nanti desainnya gimana atau apanya. Nah, ini belum nyimpen data sih, masih tampilan awalnya aja buat widgetnya. Oh iya, tadi yang buat run, oh sampai lupa tadi buat run animated buildernya. Nah, ini udah keren, jadi dia cuma apa ya, muter-muter gitu. Oke, coba lihat lagi. Nah, dia animated buildernya, oh dia bisa on tap. Aku kurang paham ini jadinya gimana kalau on tap. Dia bakalan false. Oh, animated builder. Oh, yang ini sih. Dia pakai controller. Dia cuma muter-muter aja sih. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Pak teman-teman ada yang mau sharing sesuatu kah? Kalau nanya sebenarnya aku nggak terlalu jago terkait Flutter juga, jadi di sini sambil sharing. Tapi kalau bisa aku jawab sebisanya sih. Udah ada yang nyoba kah terkait yang tadi? Mungkin dari yang pertama, form input atau button atau animasi snack bar, ada yang nyoba kah?
yang udah berhasil mungkin bisa kasih reaksinya. Atau ada yang mau nyoba, mungkin nanti bisa nyoba. Mungkin langsung aja ke yang buat repository tadi, kita buat to-do app, biar di akhir pelatihan kita punya portofolio. Jadi portofolio yang bakalan jadi output di pelatihan ini adalah sebuah aplikasi to-do app. Jadi kita bakalan ngembangin bareng-bareng buat to-do app-nya. Kurang lebih gitu aja sih teman-teman dari aku. Oke, nanti aku share buat absensinya ya. Dan aja sih, karena laptopku udah lemot. Oke, ini ada dokumentasi juga. Mungkin teman-teman bisa on cam sebentar buat sesi dokumentasi. Oke, mungkin sekian aja dari aku sih. Makasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya di weekend ini buat belajar bareng-bareng. Semoga bisa nambah ilmu dan bermanfaat. Makanya teman-teman yang udah lain. Terima kasih.